Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melanjutkan mata kuliah pengembangan bisnis 2 pada pertemuan yang ketiga. Baik, minggu kemarin saya sudah kasih tugas ya untuk mulai mengisi kanvas penelitian yang untuk skripsi. Oke, ada request, saya mau melihat punya siapa dulu? Yuk, ada request nggak ini? Ini ada Nurus, ada Mila. Mila bisa open mic, Mila? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mila, gimana Mila? Sudah membuat? Iya skrip? Pak, ini tadi kemarin tuh hasilnya mau mengisi Pak, tapi kan saya bingung nggak ada ininya, kan sudah penuh jadi nggak tak edit Pak. Tapi kamu sudah punya judul dan lain sebagainya atau bagaimana? Sudah Pak, sudah ada. Tapi apa? Ini pas tempat penelitiannya itu kan di SMA Pak. Jadi belum ke sana Pak. Oh, yang anu itu ya, kualitatif kalau nggak salah kamu ya? Iya Pak. Itu kan soalnya belum maksimal juga, terus narasumbernya juga masih kurang, masih 2 orang, terus yang gurunya itu saya coba hubungi itu belum ini Pak, belum membalas gitu. Jadi kamu mau saya kasih ide? Mau saya kasih ide? Iya Pak. Ini, saya sudah bikinkan kotaannya, dan ini judulnya. Kalau kamu mau, kan kamu ikut juga di Rombel 1 kan ya? Kalau Rombel 1 masih kan saya telat itu Pak, maksudnya itu. Ya, telat. Nanti kamu bisa konsultasi sama Sufa. Ini, kira-kira kalau kamu mau pakai yang Rombel 1, ini judulnya. Di antara 2 itu. Penerapan desain thinking dan bisnis model kanvas pada bisnis nitip stok sebagai solusi permasalahan makanan halal bagi PMI di Taiwan. Jadi nanti kamu bisa kupas prosesnya Rombel 1. Oh, iya Pak. Nah, ini tak kasih lihat. Mungkin kamu sudah lihat ya presentasinya anak-anak Rombel 1 kemarin tuh keren. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Problem jelas. Ini semuanya jelas. Kamu tinggal istilahnya itu menyampaikan saja. Tapi ini produknya gimana Masnya Pak? Kan nitip stok gitu. Kamu pelajari nanti, kamu pelajari. Pak Beni, Pak, saya boleh ngasih Mas? Ya, silakan. Ini kan takutnya nanti kalau Mila kayak gini lebih apa? Waalaikumsalam. Lebih apa namanya Pak? Tadi kan saya katanya kan ke umum dulu, baru nanti kebanyakan di nitip stok ini yang Rombel 1. Nah nanti kan kayak hampir sama gitu Pak sama Mila. Kalau saran sama masukan saya sih kayak Mila kan sekarang sudah di apa namanya di Rombel 6 gitu Pak. Lebih baiknya kayak fokus ke situ aja biar nanti Mila itu lebih menguasai gitu Pak. Gimana Pak kalau seperti itu? Rombel 6 yang batch 2 maksudnya? Iya. Soalnya kan Mila juga jadi fasilnya di sana. Rombel 6 soalnya masih belum ada yang bisa dilihat. Atau kamu mau lihat rombel yang lain?
yang nggak dipakai nanti kamu pakai itu aja ya. Kalau biar nggak overlapping sama Sufa. Atau mungkin kemarin yang masuk ke berapa budaya yang kayak baik gitu loh Pak. Atau yang Ya, nomor boleh. kedua apa tiga itu. Kamu boleh gitu. Lihat yang lain juga boleh. Ya. Gitu ya, Sufa. Iya, Pak. Kok Sufa, Sopo? Mila. Mila. Ya, mungkin jangan yang nitip stok, ini keberatan Sufa. Cari yang lain nggak apa-apa. Ya, akan ada 7 itu. Atau kalau mau pakai yang waktu mahasiswa, yang bahasa Inggris, Oke. TOEFL, itu bagus. Yang dikerjain Dan sudah dosen-dosen ada dulu. hasilnya juga gitu. Ya, udah ada hasilnya juga. Ya. Tapi lihat itunya gimana, Pak? Lihat apanya? Maksudnya bahannya, materinya. Yang itu workshop kewirausahaan sendiri itu. Ya, yang sebentar, mana ya? Dan saya carikan mana kemarin linknya ya, link Miro. Itu kemarin belum sampai presentasi sih kalau yang itu. Atau gini, kamu bisa pakai nanti yang lain koordinasi ya. Ini kelompok 1 sampai 7 ini ada ini. Satu yang kemarin 1 sampai 7. Satu kan sudah Sufa. Dua ini siapa dua ini? Bulam ya? Bulam sama Pak Indra kemarin. Bulam Pak Indro. Tiga siapa? Dani. 4? 4 itu siapa Pak? Siapa Pak Hidayat atau Riza, siapa? 4 Riza. Oh, Riza. 5 Elif. Elif lah. Kamu bisa pakai ini. Elif. 6 siapa? 6 Anggita. 6 nggak ada mahasiswanya, Pak. Wes itu bisa pakai 6 tuh kamu. Ya. 6 ini. Keren. Itu frozen fruit. Nah, frozen food ini bagus juga ini. Frozen food ini bagus. Ya. Ya, udah pakai ini aja kamu ya. Bentar, materinya ini gimana, Pak? Materi apa? Ini. Ya nanti saya kasih ini kamu. Oh iya. Ya Pak, nanti saya lihat-lihat. Saya juga kemarin agak nyimak yang rombel ini, Pak. Ya, Frozen food. tak share ya. Tak share. Berapa tadi? 6 ya? Nah, link Mironya punya kan kamu? Cuma Link Mironya punya. rombel 1 saja Pak yang di-share Sufa kemarin. Oke. Apa deh? Budi. Buang sampah. Link rombel 6 ya.
beres, Sufa, Mila. Tadi kamu Iya, Pak. Terima ya, kasih. buat Nanti itunya ya, ya, ininya Oke. kanvasnya. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Dani ada Dani nih, Dani. Ya, Pak. Dan, Oke. oke, Dan. Ini tadi saya lihat-lihat, Dan. Punyamu hampir sama dengan skripsinya Sufa. Saya kok usul seperti yang punyanya, seperti yang Kemila tadi, kamu fokus ke rombelmu. Jadi mungkin ganti kayak gini, merancang inovasi bisnis fashion dengan pendekatan design thinking dan bisnis model kanvas bagi PMI Taiwan di masa pandemi COVID-19. Jadi kamu semua masih bisa pakai ini, isinya ini semua, literaturnya kan hampir sama ini. Ya, Pak. Kalau Jadi ini tinggal kamu secara umum semua rombel kamu bahas. Kalau ini fokus di satu rombelmu. rombel. Yo. Gitu ya? Jadi tinggal nambahin dikit-dikit, Pak. Ya, nanti jadi fokusnya pada prosesnya rombelmu itu. Jadi mulai empati, apa yang dipilih, kamu ceritakan. Isinya itu kamu memotret proses. Jadi mungkin kalau misalkan ini punyanya rombel 5 ya misalkan ya. Nah, nanti kamu ceritakan proses ketika mencari customer, terus menemukan itu alasannya apa. Itu kamu ceritakan, kamu potret. Proses empati, proses wawancara, itu kamu ceritakan. Oke, Pak. Ya. Ceritakan nih kayak opo lah. Tadi Sufa tak kasih tunjuk. Nanti kalau itu kayak gini, cara membuat bab 4-nya kayak gini nanti. Mana tadi saya? Nah, ini. Jadi, misalkan kamu kutip ini, Elif, cerita tentang prinsip efektuasi. Ini ngomong efektuasi ya, ini contoh aja ya. Elif cerita ini kamu kutip, kemudian ada lagi Sufa dikutip, saya ngambil 2 kutipan, terus kemudian setelah itu saya kasih kutipannya yang dari materi aslinya. Ya, misalkan nanti kamu di sini bahas tentang empati, proses empati. Paham, Dan? Oke, jadi ini kita wawancara dulu ke peserta rombel 3 kemarin, Mas. Ya, wawancaranya kamu bisa pakai wawancara, bisa kan kamu mengikuti prosesnya. Jadi kamu ingat kan kemarin kayak opo. Jadi kutipannya bisa kamu sesuaikan dulu, Dan kan kamu mengikuti semuanya kan, Dan kamu kan mengobservasi, hasil observasi kamu tuliskan dalam bentuk kutipan. Paham, Dan? Kalau saya kirim link kuesioner gitu gimana, Pak? Link kuesioner saya kapan hari kan sudah pernah ngasih link ini. Contohnya ini. Ya. Saya minta mereka testimoni, kan ini ada. Kayak gini ini kamu bisa ambil, yang khususnya di kelompokmu. Terus di pertemuan 1, 2, 3 kan saya ada kayak gini juga. Kamu bisa ambil semua. Oke, siap, Pak. Ya, di empati kan juga ada pas hari keberapa ini. Itu juga kamu bisa jadiin kutipan juga. Ya, ini. Ya. Ya, siap. Wis ya. Kamu beres ya. Hulam Ya, ada enggak siap, ini Pak. Hulam? Oh iya, Pak, mau tanya, Pak. Akan Ya. tinggal kerangka berpikir, Pak. Itu kerangka berpikir itu kayak gimana, Pak? Kerangka berpikir itu pokoknya proses kamu penelitianmu itu seperti apa, dari teori, dari ngambil data, kemudian ada proses
materi, proses apa sih namanya itu? Ini loh. Apa ini? Teori. Dari teori, terus kemudian menghasilkan temuan seperti apa? Si ono contoh nih enggak ya sing punya teori. Sufa punya itu ya? Ada kamu pernah ngirim ke saya teori nggak salah Sufa ya? Gimana Pak? Yang apanya Pak? Teori apa kok teori apa sih? Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Kamu pernah ngirim saya ya? Iya, tapi kerangka berpikir saya cuma kayak sederhana, saya buat sederhana gitu Pak. Di sini ya, di laporan di mana coba? Iya, di laporan saya. Kamu pernah kirim kan ya? Enggak. Di foto apa anu coba? Itu saya jelaskan aja mungkin Pak. Ya, silakan jelasin. Jadi di model kerangka bisnis yang saya buat itu cuma dibuat lebih simpel dan sederhana. Jadi kan kemarin untuk judul yang pertama saya kan apa namanya ini? Bentar Pak. Ini kan kalau judul saya kemarin Pak, efektivitas metode efektuasi, design thinking, dan workshop online untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk laporan kerangka berpikir yang saya buat di situ, jadi pertama saya fokus ke bagaimana kewirausahaan itu, kemudian dengan cabang yang pertama, dengan memberikan metode efektuasi, design thinking, dan workshop online, di mana tiga metode tersebut dapat meningkatkan kualitas kewirausahaan. Seperti itu aja, Pak. Paham, Dan? Iya, Pak, paham, Pak. Nggak paham, tak on diskusi dewi wong lur. Gampang nggak takut dewi. Ini saya lihat ya Sufa ini. Ada di sini nggak, Sufa? Ada, Pak. Teori rangka. Di bawahnya kayaknya. Nah, ini tentunya. Dan? Iya, Pak. Ya. Ini siap. Terus ngolah lah, Dan. Sesuaikan dengan judulmu tadi itu ya. Oke. Oke, siap. Oke, Pak. Oke, Dani aman. Siapa lagi nih yang mau diskusi skripsi? Riza ada nggak ini Riza? Riza? Gulam? Erika, Gulam bisa open mic Gulam? Gulam bisa open mic? Wah, saya turu Gulam ini. Riza ada nggak Riza? Belum ada ini, belum Pak. Oh. Udah open mic. Gulam? Halo Pak. Assalamualaikum. Salam. Gulam. Gimana skripsimu Gulam? Oke Pak, itu masih kayak mikir-mikir Pak. Itu judul di skripsi saya itu sama dengan Sufa apa enggak Pak? Aku masih bingung itu Pak. Oke, kalau gitu saya kasih usulan ini Gulam. Seperti Mila dan Dani tadi. Kamu fokus ke rombel yang kamu pakai. Jadi usulanku ini judulnya. Design thinking menjawab permasalahan PMI Taiwan yang menginginkan makanan dengan rasa otentik di Indonesia. Sebenarnya sih mirip-mirip punya Dani. Tapi Dani kan fokusnya ke rombel 4. Kamu pakai rombelmu sendiri, jadi dengan masalah yang berbeda. Jadi proses design thinking-nya mengawal customer dan permasalahan yang berbeda. Jadi kamu bisa potret juga. Ngerti maksudnya Hulang? Enggak Pak. Oke. Ya. Oke ya. Jadi nanti kamu jelas nanti ke sini
buat abstraknya, kemudian literaturnya itu gampang mesti ini meh podo sama Dani. Cuman bedanya di objeknya. Ya, objeknya Dani 10 orang. Berbeda, kamu 10 orang yang berbeda lagi. Ya. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyain? Lalu untuk hasilnya nanti kayak gimana Pak itu, Pak? Hasilnya nih tak contohin. Kamu tadi nggak lihat yang waktu Dani tadi tak bahas. Lah ini hasil pembahasan. Kalau kamu tadi kan design thinking sama bisnis model. Design thinkingnya di sini merupakan proses empati. Bagaimana proses empatinya kamu ceritakan di sini. Kalau terus pakai ini tak quote gini. Misalkan nanti rombelmu siapa namanya, dia bilang apa di situ tentang empati. Terus kemudian 2 orang misalkan kamu quote, kemudian yang terakhir kamu kasih ini teorinya. Menurut teori Brown itu empati itu seperti apa? Ngerti maksudnya? Oke, Pak. Ya, jadi nanti kalau kamu membahasnya itu pakai design thinking kan ada 5 kan paling nggak prosesnya. Ada 5 subbab kayak gini. 5 ditambah bisnis model itu ada 9. Berarti 14. 5 sama 9, 14. Tambahi 1 lagi validasinya, proses validasinya. Ngerti maksudnya proses validasinya? Oke, Pak. Ya. Kalau di sini kan proses validasinya kan ini. Nah, ini loh, ini ceritakan bahwa kalau di kelompok 1 melakukan validasi terhadap suppliernya, toko Indo, pada pegawainya dan pada endorse dan brand ambassador, ceritakan prosesnya. Yo. Oke, Pak. Wis kan, beres ya? Oke, Pak. Kalau Riza nanti kasih tahu juga, saya juga mengusulkan Riza menggunakan hal yang sama tapi pakai rombelnya dia. Ya, masalah judul nanti bisa dirubah, misalkan Hulam enggak mau pakai judul yang seperti ini, kok podo mbek Dani, kamu nanti bisa rubah di Hulam. Rubah stressingnya pada misalkan proses validasi bisnis model, pada proses apa judulnya, atau cari apa kamu Formosa atau apa judulnya itu, pada proses Formosa untuk mendapatkan bisnis model baru, ya, itu juga boleh. Stressingnya di designing, divalidasi itu boleh. Ya. Dan masalah judul nanti kita lihat perkembangan hasil penelitianmu seperti apa, judulnya kita sesuaikan. Bisa dipahami, Hulam? Bisa, Pak. Oke. Risa belum ada ya, Risa? Oke, Risa nanti kasih tahu aja ya, siapa yang ngasih tahu Risa. Saya usul dia jangan pakai yang ini, yang dia sekarang ini. Kalau ini terlalu apa ya? Terlalu manajemen. Ini terlalu manajemen banget ini. Motivasi wanita. Ini kayak pembuktian teori. Nah, kalau ini kan enak ini, memulai bisnis baru toko online sebagai solusi kebutuhan PMI Taiwan yang rindu masakan Indonesia. Ya, nanti bisa disampaikan ke Risa. Oke, yang lain, teman-teman yang lain, siapa yang mau konsultasi, skripsi, saya bantu cari judul. Ayo, siapa? Rifki, gimana Rifki? Zaka, Ivan, Alwi, diem semua ini teman-teman ini. Iya, Pak. Ayo, siapa dulu?
Mau dibantu? Rifki, Saya. Rifki. Siapa dulu silakan. Kok suaranya Saya. putus? Saya sopo? Rifki. Oh, Rifki. Kayak gimana Rifki? Rifki, mana Rifki ini? Berarti Oke, yang kemarin judulnya diganti kayak kemarin, tak, Pak? kemarin apa ya lali Toki? Oh. Maksudnya gimana? Ini punya Yang skripsi saya mengenai ban. Kemarin sudah saya kasih contoh kan cara mencari judul kan? Sudah belum? sudah. Terus? Terus kan kemarin kan saya kan mengajukan judul yang analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap pemakaian vulkanisir ban dengan tingkatan kualitas tertentu. Ya, itu kan manajemen banget itu. Ya, Analisa. terus sampean saranin kan ada kata-kata ini, Pak ya. Relasi dan jalur komunikasi, Pak. Ya, coba ketikan sini. Kok kamu ketik sih? Biar orang paham. Ketikan di situ. Kamu masuk Milo nggak ini? Masuk, Pak, ini proses. Rifki. Mana yang mana maksudnya? Relasi dan jalur komunikasi. Peningkatan pendapatan usaha vulkanisir. Apa namanya apa? Maju Jaya apa Maju Tak Gentar apa namanya? Rahmat Jaya, Pak. Rahmat Jaya. Melalui penguatan relasi dan jalur relasi customer dan jalur gini tak maksudnya? Nggih. Ya sudah, ini ya kayak gini. Terus tadi kemarin kan saya bilang dari judul ini masuk ke Google Scholar. Sudah kamu lakukan belum? Kamu paste jadiin kata kunci. Masih belum, Pak. Nah, kok masih belum itu? Kan sudah kemarin. Bingung, Pak. Bingung gocekan. Nih. Usaha ini aja. Ini jangan dulu. Nah, ini bisa kamu jadiin referensi, ya. Yang atas. Nggih, Pak. Terus mana lagi?
Ini aja. Ini tuh cari yang bisnis model kanvas. Nih, ya, tadi customer relationship management ya, kamu bisa jadiin. Implementasi. Oke, caranya seperti itu. Terus kemudian kamu buat abstraknya, kira-kira seperti apa? Ya. Kamu lihat ini, dua ini, nanti sama cari lagi setidaknya ada 5 atau 8, api 10 ya. Kemudian ini kamu buatkan kanvasnya masing-masing ini, masing-masing apa literatur ini. Paham nggak, Rizky? Insya Allah paham, Pak. Ya, paham ya? Kalau tak tuntun semuanya, waktu kita habis ini nanti. Ya. Saya kan menunjukkan dua ini nanti kamu download artikelnya, kemudian kamu buatkan kanvas sendiri. Ya, dari situ nanti kamu lihat gap penelitianmu itu ada di mana. Ngerti nggak gap penelitian? Buatan, Pak. Gap penelitian itu artinya kalau orang lain itu sudah meneliti A, B, C, D, maka kamu harus meneruskan ke E atau ke F. Jadi nggak sama penelitianmu dengan orang lain. Berarti Itu penelitian satu. yang belum diteliti berarti, Pak ya? Ya, peneliti yang belum diteliti. Tetapi kalau kamu menggunakan metode yang sama, tapi objek yang berbeda itu juga boleh. Misalkan tadi itu Hulam sama Dani itu kan sama pakai metode design thinking dan business model. Tapi objek yang diteliti itu berbeda. Satu itu bisnis fashion, satu bisnis makanan. Itu enggak apa-apa. Bisa dipahami? Sakit. Ya, wis ya. Gitu ya. Nah, menitik beratkannya nanti itu ada di relasi atau jalur komunikasi. Ini kan ada di bisnis model kanvas ini, bahasa ini kan. Oh, okay, Pak. Ini loh, bisnis model kanvas itu kan ada ini kan. Nah, jalur distribusi sama ini jalur relasi dan jalur komunikasi ini kan yang kamu titik beratkan kan tadi itu ya. Iya. Tetapi ketika kamu nanti membuat bisnis modelnya, oh ternyata bukan di situ, Pak. Ternyata itu ada di target konsumen yang yang awalnya itu A, saya rubah menjadi B. Akhirnya bisnis ini berkembang. Maka nanti judul berubah menjadi target konsumen. Bukan relasi dan jalur komunikasi. Paham? Paham. Nah, jadi nanti dari literatur itu cari bisnis gap-nya, kemudian kamu buat bisnis model. Bisnis model dari ban vulkanisir ini. Ya, nanti dari situ kamu terlihat, oh ini loh kalau mau dibesarkan itu ada di sini. Permasalahannya yang disolusi kemarin. Oke ya, yang bisa meningkatkan pendapatan itu dari sisi mana kemarin? Oh iya, Pak. Ya, wes ya. Minggu depan saya ingin lihat kamu sudah punya literatur banyak dan literatur itu sudah ada kanvasnya. Ya, Iya, Pak. Jadi kamu punya satu kanvas yang untuk skripsi dan minimal 5 sampai 10 kanvas yang masing-masing literatur ini. Oke ya, Rifki? Oke. Oke, clear. Oke, selanjutnya siapa?
Yuk, siapa yang mau konsultasi? Saya, Jam Pak. berapa ini? Siapa? Ivan. Ivan. Nah, Ivan. Yuk, Van. Gimana, Van? Nah, itu judulnya kayak gitu, Pak. Terus isinya itu gimana, Pak ya? Sehingga judul kon takon aku lebih ya toh. Kamu Iya, Mas, ceritakan saya dulu bingung maksudnya isi ini, gimana Pak. ini? Hah? Kamu ceritakan dulu maksudmu gimana? Kamu mau bikin apa ini? Ini, Pak, strategi usaha retail menengah dalam meningkatkan keuntungan pada Toko Cahaya Putra di masa pandemi COVID, Pak. Strategi usaha retail. Kamu mau pakai teori apa ini nanti? Teori. Kan ada bisnis model canvas, ada 10 type of innovation. Oh. Nggak tahu, Pak. Masih bingung, Pak, itu. Kan sudah pernah diskusi sama saya kamu ya? Iya, sudah. Terus saya arahkan apa? Belum? Belum kayaknya. Gini loh, kan kapan hari kan saya sudah hampir tiap hari saya cerita. Kamu, ini bisnisnya sudah jalan apa belum? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah jalan, kamu bisa menggunakan 10 type of innovation ini. Ya, atau pakai bisnis model. Intinya itu bisnis modelnya buat dulu. Bisnis model dari ban ini buat dulu. Kemudian yang mau ditingkatkan itu apa nanti kelihatan. Kelihatannya dari mana? Ya kelihatan dari prosesnya. Misalkan nanti sudah jadi bisnis model ya, kamu menggunakan 10 type of innovation. Misalkan, oh dari pengamatanmu yang bergerak itu di sisi sini, customer relationship. Artinya apa? Servisnya harus ditingkatkan. Oh servis kamu lihat di sini strategi peningkatan servis di sini. Nah, ini ada try before you buy. Coba dulu sebelum dibeli. Misalkan ada sistem garansi, ada loyalty program, ada penambahan value added, penambahan nilai, dan sebagainya. Lah, perusahaanmu ini yang kamu teliti tadi itu menggunakan yang mana? Misalkan, oh Pak, dia ternyata memberikan tambahan Pak, tambahan nilai. Tadi apa yang kamu fokuskan di apa tadi? Peningkatan keuntungan, Pak. Keuntungan terhadap apa? Objeknya apa objeknya? Objek penelitiannya di mana? Di Toko Cahaya Putra, Pak. Nah, Toko Cahaya Putra tadi ternyata di samping mereka menjual barang, mereka juga memberikan tambahan nilai kepada mereka. Berupa apa? Ya misalkan berupa setiap pembelian 10 barang akan mendapat gratis 1, misalkan itu. Oh, itu dia berarti pakai loyalty program. Nah, kamu bahas ini. Ini kamu jadiin judul. Peningkatan pendapatan retail toko tadi itu melalui loyalty program. Paham maksudnya? Iya, Pak. Ya, itu ya. Nanti ini kamu cari loyalty program ini seperti apa, ilmunya kamu cari, detailnya, kamu browsing itu aja. Dan type of innovation, service, loyalty program. Kalau itu ya, makanya sekarang kamu harus membuat bisnis model kanvasmu sehingga kelihatan peta bisnisnya seperti apa. Yang kamu mau soroti yang sebelah mana. Ya. Iya, Pak. Paham? Paham. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti gini, Pak. Sebelum memulai penelitian tentang itu, kita bikin model kanvasnya itu dulu, Pak. Iki sopo iki? Zaka, Pak. Jaka. Gimana Jaka? Berarti kan kayak penjelasannya Bapak Ivan tadi kan, kita sebelum memulai itu berarti bikin bisnis model kanvas itu dulu ya, Pak. Baru nanti
tahu fokus untuk penelitiannya itu. Fokus Ya, itu juga permasalahan boleh. dari penelitian. Ya, betul, betul, betul. Betul. Intinya itu kan kapan hari kan saya cerita. Kalau yang penting kamu sekarang punya objek dulu. Kalau objeknya itu masih belum ada, belum jadi usaha, yang bisa dipakai kewirausahaan efektuasi dan design thinking. Jadi seperti si Dani, Hulam, itu kan meneliti tentang PMI yang baru mau membuat bisnis rintisan. Jadi yang bisa Iya, Pak. digunakan kewirausahaan, design thinking, sama bisnis model ini, karena dia masih merancang. Tapi kalau sudah jadi, itu bisnis model dan 10 type of innovation. Jadi kalau bisnisnya sudah jadi, buat bisnis model kanvasnya dulu, nanti akan terlihat kamu mau meneliti yang daerah mana yang kamu mau teliti. Gitu ya, Jaka? Bisa dipahami, Jaka? Bisa, Pak. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Jaka gimana penelitianmu, Jaka? Udah ada itunya, Pak, cuma belum apa? Masih bingung gitu, Pak, buat mulai ngisinya. Kenapa kok bingung? Diisi dengan apa maksudnya? Iya, Pak. Yang setidaknya tadi kan saya sudah menjelaskan, kalau ngalah coffee ini sudah jalan, berarti bisnis model canvas dan 10 type of innovation ya. Itu kamu sudah bisa taruh di sini di teori dan konsep. Ya, setelah itu kamu cari di Google Scholar dengan kata kunci bisnis model canvas yang ada dan coffee, apa restoran, apa kafe, nanti akan muncul banyak itu. Iya, Pak. Nah, misalkan ini bisnis model kanvas untuk kafe. Wake ya. Ya. Ini kamu bisa misalkan ini kamu jadiin. Nah, ini kamu copy masukkan ke ini. Ya, nanti kamu lihat itu, kamu buatkan apa kanvas penelitiannya setiap literatur. Ada lagi enggak? Nah ini kan banyak kalau kafe itu, kombrek. Ya. Ya, Pak. Karena banyak, kamu kan, waduh ini harus ada fokusnya di mana? Fokus di mananya? Sebaiknya kamu buat bisnis modelnya dulu, biar kamu larinya mau kemana. Ya, misalkan larinya itu mau ke partner, pembuat kopinya harus banyak nih. Nah, bisnis model, kanvas, yang kamu kasih kata kunci partner. Ya, ya, yang bahas ini di buku ini. Kalau ini masih sifatnya umum, jadi nggak ada yang fokus ke salah satu elemen bisnis model kanvas. Jadi kayaknya ini semuanya ada ini. Nanti kamu bisa fokus. Ya. Ini kamu semuanya, hampir semuanya bisa dipakai ini.
Gitu Jaka. Nah, yang penting kamu nanti bisa, kalau bisa research gap-nya yang Ya. penelitianmu yang berbeda tidak hanya fokus kepada objeknya saja, tapi ada yang berbeda. Berbeda apa ya tadi itu? Mungkin kamu menyoroti di partnership-nya, atau menyoroti di value proposition-nya, atau di apanya. Jadi kamu agak fokus ke sana, biar agak Nanti, beda Kak. dari yang lain. Ya. Oh iya ya Pak. Ya Pak. Paham. Kalau cuma gini dok, banyak ini tadi kafe tadi itu ya, kita browsing tadi itu. Ya. Makeh wis, nggak ada bedanya dengan yang lain. Oke. Saya minggu depan pengen kamu sudah punya ini ya. Ini sudah terisi sama masing-masing literatur ini, itu sudah ada kanvas penelitiannya. Paham, Zaka? Ya Pak, paham Pak. Oke, siapa lagi yang mau diskusi skripsi? Ragil? Ragil gimana Ragil? Bisa open mic Ragil? Ragilia bisa open mic? Yuk, yang lain siapa? Nurus, 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 gimana kabarnya Nurus? Iya, Pak. Gimana Nurus? Sudah sampai bab berapa sekarang Nurus? Masih dalam pengerjaan bab 2, Pak. Bab 2. Ini kok nggak diisi, kenapa? Iya, belum selesai bab 2-nya, Pak. Nggak, kalau literaturnya kan sudah mulai bisa diisi sebenarnya. Seperti teman-teman yang lain. Paham maksudnya? Literatur. Yang literatur. Ya, yang penelitian terdahulu itu loh. Ya, Kamu kan pakai berapa penelitian terdahulu? 4 paling, Pak. Nah, 4 itu masukin sini. 1, 2, 3, 4 ya. Supaya kanvasmu ini ada isinya. Saya bisa mantau. Ya, kan saya isi, Pak. Isi ya, supaya saya bisa tahu progresnya. Ada yang mau ditanyain, Nurus? Saat ini belum kayaknya, Pak. Belum ya, udah jelas semua ya. Karena kita sering komunikasi soalnya ya. Iya, insya Allah, Pak. Nanti kalau ada yang jelas, tak tanyakan lagi. Ya, usahakan kalau nanya di hari Jumat kayak gini. Jadi ketika saya menyampaikan ke Nurus, semuanya juga dengar, semua juga belajar, semua juga paham ya. Iya, Pak. Oke. Baik, siapa lagi? Ini Nurus sudah. Siapa yang belum? Ini ada siapa yang belum? Gulam sudah, Dani sudah. Zakaria sudah, Ivan sudah, Ragil tadi enggak open mic ya Ragil. Tadi ada Erika kalau nggak salah, nggak ada ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini saya untuk bab 2 yang teori apa? Yang kata kunci loh, Pak. Itu berarti sudah Ya. diganti, Pak ya. Cuman inovasi Awalnya apa saja. sekarang? Sekarang apa kata kuncimu? Kata kunciku kan ada inovasi, kewirausahaan sama workshop. Ya, workshopnya diganti. Ini ganti apa? Bisnis model canvas, design thinking. Terus kalau kamu mau masukkan ini pandemi COVID juga boleh. Ya, Pak. Pandemi COVID, apa dampak
COVID-19. Nggih. Kamu mau Benar, Mbak. masukkan PMI juga boleh, karena di judulmu ada PMI-nya. Kamu Maaf, mau Pak. masukkan bisnis fashion juga boleh. Maaf Pak, tadi mic-nya nggak bisa di laptop. Oh, oke. Bentar, habis ini ya, habis Dani. Dani, seperti itu ya, Dani? Paham? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain, Dan? Bentar, Pak. Enggak, sudah, Pak. Sudah ya, saya Iya. tak ke itu dulu. Ragil. Ragil, gimana Ragil? Skripsimu, Ragil? Iya Pak, masih tahap ini judulnya itu masih kayak gitu Pak. Objeknya apa ini objeknya? Objek penelitiannya apa? Objek penelitian? Di warung Pak, di makanan, di warung makanan Leko Pak. Strategi usaha. Resto gitu ya? Gitu. Warung makan Pak. Kalau resto warung itu kan makan. apa besar gitu Pak. Ini masih warung makan Pak. Warung makan. Aku strategi usaha kuliner gitu aja ya. Gitu dah. Atau oke, warung makan apa? Leko. Warung Leko. Sudah, sementara gini dulu ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Iya Pak. Ini sudah jalan apa belum? Warung Udah ini. jalan Pak. Udah Oke, jalan. kalau sudah jalan, kamu buat bisnis modelnya, kemudian kamu nanti lihat strategi apa yang digunakan oleh warung Leko ini untuk bertahan. Tadi seperti yang lain saya tunjukkan kan kayak gini. Buat bisnis model kanvasnya. Paham ya misi ini? Iya Pak, paham Pak. Ya, nanti dari sini kamu amati yang dilakukan oleh warung Leko itu sampai berhasil bertahan itu karena apanya? Ya, apakah karena customer segmennya dia rubah, atau customer relationship-nya dia perbaiki, dia optimalkan, atau channel distribution-nya yang tadinya itu offline itu menjadi online, atau karena nilainya itu dia sesuaikan. Yang awalnya itu jualannya makanan siap saji, sekarang berubah menjadi frozen food gitu loh ya. Ya itu misalkan di daerah value proposition, perubahan ini product performance. Nah, nanti kamu cari teorinya yang ada di sini, misalkan itu. Dia main superior product atau dia membuat sesuatu yang easy use, yang mudah digunakan. Dia fokus kepada tingkat keselamatan. Misalkan makanan saya original, tanpa bahan campuran, tanpa vicin, tanpa apa, strategi itu. Sehingga yang target marketnya orang-orang yang menengah ke atas itu langsung melirik ke sini. Ya, kamu lihat apa yang digunakan di sana. Setelah itu bahas pakai teori ini. Misalkan di value product. Sampai di sini bisa dipahami yang saya maksud. Iya Pak, paham Pak. Jadi ya, misalkan nanti yang digunakan adalah safety tadi itu, maka judulmu nanti meningkatkan bertahan melalui product performance safety itu judulnya ya. Iya Pak. Ya, oke ya. Mana tadi Ragil?
Nah, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain tadi juga, kamu kan nanti pakai bisnis model Canvas ini, sama 10 Type of Innovation. Cari di Google Form, kemudian taruh di sini sebagai literatur. Oke, Literatur itu contohkan. apa, Pak? Literatur itu penelitian terdahulu. Oh iya. Misalkan Pak. bisnis model Canvas, warung makan. Nah, ini ya. Ini bisa kamu gunakan ini. Nih, saya kopikan, nanti kamu cari sendiri ya. Iya, Pak. Taruh di kanvasmu. Kamu pakai pink ya. Nah, ini kamu klik. Tahu, sudah saya ajari kan kemarin bikin kanvas ini. Kamu tinggal ini download full tag-nya. Iya. Kemudian kamu baca. Nah, ini dia menggunakan penelitian terdahulu mana saja. Nanti kamu pindahkan, kamu buat kanvas sendiri yang ada hubungannya dengan literatur pertama. Ya, supaya apa? Supaya kamu paham apa sih tujuan penelitian dia, apa sih literatur yang dia gunakan, apa sih teori konsep yang dia pakai, apa sih sampel yang dia pakai, gitu loh, ya. Setelah kamu membaca beberapa literatur, kamu cari mana yang ada gap penelitiannya, yang belum diteliti orang. Ya minimal kamu subjek berbeda itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ada gap penelitian yang lain itu malah lebih bagus. Bisa dipahami? Ragil? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa. Oke ya. Minggu depan saya ingin lihat skripsimu ini, yang kanvas ini sudah ada isinya, dan beberapa literatur ini kamu sudah punya kanvasnya juga. Paham ya? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Ragil punya titik terang ya. Siapa lagi yang belum? Silakan yang mau bertanya. Makasih, Pak. Sama-sama. Alwi, gimana Alwi? Apa, Pak? Gimana skripsimu Alwi? Belum. Belum apa Alwi? Belum judul. Kenapa kok belum Alwi? Saya magang ya, Pak. Nek magang masuk gak oleh nggarap skripsi. Kamu Yo, magang di belum mana? Nemu idenya aku. Kamu magang di mana Alwi? Di BNN, Pak. BNN itu apa? Narkoba, Badan Narkotika Nasional. Oke. Alwi, kamu punya bisnis apa belum? Yo, sudah, bisnis nasi itu, Pak. Sekarang masih libur. Yang lain misalkan. Yang lain nggak ada ya, Pak. Bapakmu, tetanggamu, kenalanmu yang ada bisnis yang kamu bisa jadiin objek penelitian. Tetangga nggak ada ya, Pak. Teman-temanmu Lah teman ada. ya. Apa? Objeknya apa? Temanmu yang punya tadi itu. Warung kopi itu, Pak. Warung kopi. Iya. Warung kopi. Apa jenenge ngalah iku dudu? Betul.
Oke, warung kopi ya. Lali. Sementara judulnya, hah? Jeneng warungnya lali aku. Ya, warung lali lah. Oke, mungkin nanti samakan dengan yang lain. Ini judul awalnya saja ya, buat pancingan ya. Iya. Strategi bertahan. Itu warung kopi apa resto apa kafe? Ya kafe Pak, kafe. Maaf Pak, berisik. Senam di sini. Wah, hebat. Oke, sementara kayak gini ya. Iya. Ini sudah bertahan apa belum? Sudah ada apa belum bisnisnya? Sudah established. Bisnisnya sudah ada berarti ini ya? Sudah ada. Oke, kalau sudah ada, kamu analisa pakai bisnis model kanvas seperti yang saya jelaskan tadi, ya, atau pakai 10 type of innovation, ya. Dua ini pakai ya. Berarti kan keywordmu kalau kamu nyari seperti yang lain tadi itu kafe, nah iso. Si. Ya, seperti yang siapa tadi itu, Jaka kan sama tadi itu prosesnya. Kamu tadi melihat nggak prosesnya waktu Jaka? Lihat Pak, soalnya perjalanan ke kantor. Oh, kan kayak gini. Kamu sekarang lihat apa jalan nih sekarang? Ini sudah di kantor Pak, lagi senam. Oke, ya. Bisnis model kanvas, sub cafe. Kan kamu kafe, ini carinya kayak gini. Oh, ya, ini bisa buahnya ini bisa kamu jadiin referensi. Oh iya Pak. Redesign kafe angkringan. Nah, ini kamu bisa pakai nih angkringan. Kamu copy, masukkan ke mana punya tadi? Alwi, sini loh. Nih. Ya. Iya, Pak. Nanti cari literatur yang ya kira-kira 6 lah. 6 sampai 10 ya. Kayak gini. Nanti literatur ini nanti petakan ke dalam kanvas seperti ini. Supaya kamu tahu semuanya ya. Kemarin kan sudah diajari. Ya. Ya, oke. Yang kamu lakukan sekarang, kamu buat bisnis model dari kafe lali tadi itu. Ya, terus? Ya, setelah itu kamu akan lihat mana strategi bertahannya dia itu dari mana kok berhasil. Lakukan observasi, lakukan wawancara. Ya. Dan nanti misalkan kekuatannya dari salah satu elemen mana, itu yang kamu fokuskan. Judulmu nanti larikan ke situ. Ya. Oke ya. Wes ya, clear ya. Ada yang mau ditanyakan? Literaturnya cari 6 ya, Pak? 6 sampai 10, tergantung nanti kebutuhan penelitian kemana arahnya. Misalkan tadi SUFA, design thinking, efektuasi, kemudian apa tadi itu? Bisnis model kanvas. Ada 3, ya minimal bahas 3 ini tadi. Berarti langkah pertama nyari literatur, Pak. Langkah pertama nyari literatur.
Langkah kedua, observasi. Wawancara ya Pak ya. Ya, wawancara untuk kamu membuat bisnis model. Ya. Dari bisnis model nanti kamu petakan, kamu akan tahu kok dia sampai bisa bertahan ini karena apa, kan kamu akhirnya tahu. Setelah itu kamu bahas strategi dia itu tadi. Nah, ketika membahas kadang-kadang kamu perlu cari literatur lagi yang fokus kepada cara bertahan tadi itu. Habis wawancara cari literatur lagi. Ya, kalau wawancara misalkan nih, saya tunjukkan lagi ya. Hasil wawancaramu tadi kan kamu untuk membuat bisnis model. Ya. Begitu dapat bisnis modelnya, terus kemudian kamu tahu, oh kekuatan dia bertahan, itu ternyata dari value proposition-nya. Dia merubah yang awalnya itu, coffee-nya itu dine-in atau dimakan di tempat, itu dirubah menjadi online, jadi bisa dikirim. Channelnya juga berubah dari yang offline menjadi pakai GoFood, misalkan gitu. Oh, strategi ini. Lah kamu cari referensinya pakai 10 type of innovation, misalkan di channel. Channel ini pakai apa? Channel ini mana yang sesuai? Oh ya Pak, ya Pak. Ya, misalkan, oh GoDirect ini cari referensinya lagi di literatur. Siapa yang sudah pernah membahas tentang ini, gitu loh. Paham? Paham. Oke, udah ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Siapa lainnya yang mau diskusi skripsi? Waktu tinggal Terima kasih, 15 Pak. menit. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau diskusi, teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Kok diam semua ya? Sudah Pak, sudah paham insya Allah. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, saya akhiri. Daripada berlama-lama, mungkin kalian perlu waktu langsung masuk ke sini, ya kayak Dani langsung bergerak, bekerja. Cukup ya? Cukup? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sama-sama. Saya end meeting ya.